Memangnya jarak dari tempat tinggal adik ke kampus berapa menit? Sekitar 15 menit Kak. Oh, cukup jauh. Iya Kak. Apakah adik kesini atas keinginan sendiri atau paksaan dari orang lain? Eh, saya kesini atas keinginan dari saya sendiri Kak. Apakah sebelumnya adik pernah melakukan konseling individual? Sebelumnya saya belum pernah melakukan proses konseling individual Kak. Oke, baik. Sebelum kita melakukan proses konseling, di sini saya akan menjelaskan pengertian, asas, dan tata cara pelaksanaan konseling individual. Yang pertama, proses konseling individual terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konseling individual, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Jadi baik, di sini kita akan melakukan proses konseling individual. Jadi saya akan menjelaskan tentang proses konseling individual. Konseling individual merupakan suatu jenis layanan yang diberikan kepada konseli, baik secara tatap muka atau komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan pengentasan masalah yang dihadapi oleh konseli. Yang berikut tujuan konseling individual. Yang pertama, memperoleh informasi dari konseli. Yang kedua, pemahaman tentang konseli dan masalahnya. Yang ketiga, pengentasan masalah. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah adik sudah mengerti? Ya, saya sudah mengerti Kak. Baik, saya akan menjelaskan dengan 6 asas dan tata cara pelaksanaan proses konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apa yang adik ceritakan dan yang akan kita bahas di sini akan menjadi rahasia dan tidak diceritakan kepada orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Proses konseling tidak dipaksakan, baik dari saya pihak konselor maupun dari pihak adik sebagai konseling. Yang ketiga, asas keterbukaan. Di sini adik sebagai konseli, adik harus terbuka menceritakan masalah yang adik hadapi. Yang keempat, asas kekinian. Adik diharapkan menceritakan masalah adik yang saat ini adik hadapi, bukan masa lalu maupun masa yang akan datang. Yang kelima, asas keaktifan, yaitu dalam proses konseling ini membutuhkan interaksi aktif antara saya sebagai konselor dan adik sebagai konseling. Yang keenam, proses kenormatifan, yaitu proses konseling ini berjalan sesuai norma-norma yang ada. Tata cara pelaksanaan konseling. Ada 3 tata cara pelaksanaan konseling. Yang pertama, konselor mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh konseling. Kedua, konseling menyampaikan masalahnya. Yang ketiga, konselor dan konseling membahas masalah tersebut sampai tuntas. Apakah adik sudah mengerti? Iya Kak, sudah. Baik adik, di sini kita perlu saling memperkenalkan diri agar kita lebih mengenal secara baik. Saya mempersilakan adik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Kak. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Ingrida Putu, biasa dipanggil Ingrida. Saya tinggal di asrama. Hobi saya menari. Sekarang saya kuliah di Unika. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Di sini saya juga akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Gregory Anin. Saya tinggal di rumah dan di sini saya sebagai konselor. Baik adik, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Kak, terima kasih kedatangan saya hari ini karena ada masalah yang sulit saya selesaikan sendiri. Baik adik, apa masalah yang adik hadapi saat ini? Baik Kak, saya mengalami masalah susah untuk tidur dan malas untuk mengerjakan tugas. Apa penyebab sehingga adik susah tidur dan malas mengerjakan tugas? Karena saya sering main HP sampai lupa waktu sehingga saya susah untuk tidur dan malas mengerjakan tugas.
Adik mengatakan bahwa adik kebanyakan bermain HP dan itu membuat adik susah tidur dan malas mengerjakan tugas. Apakah adik menggunakan HP untuk mengerjakan tugas ataukah untuk menonton TikTok, IG, FB, dan lain-lain? Saya kebanyakan menonton TikTok, Kak. Adik mengatakan bahwa adik terlalu banyak menonton TikTok. Apakah tidak ada kegiatan lain yang adik lakukan seperti menyapu halaman dan bercerita bersama teman? Saya jalan keluar dan berinteraksi dengan teman-teman karena saya suka menghabiskan waktu sendiri dan suka menonton TikTok. Adik mengatakan bahwa adik jarang keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Adik lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton TikTok. Kira-kira berapa jam yang adik gunakan untuk menonton TikTok? Biasanya saya menonton TikTok sehari 4-6 jam. Adik mengatakan bahwa sehari adik menghabiskan 4-6 jam untuk menonton TikTok. Kira-kira kalau pada siang hari adik menghabiskan waktu dari jam berapa sampai jam berapa, dan malam hari dari jam berapa sampai jam berapa? Di siang hari biasanya dari jam 1 sampai jam 3 dan pada malam hari biasanya dari jam 8 sampai jam 12. Adik mengatakan bahwa di siang hari dari jam 1 sampai jam 3 dan pada malam hari dari jam 8 sampai jam 12. Lalu bagaimana dengan pola makan adik? Masak sendiri atau beli jadi? Saya masak sendiri, Kak. Adik mengatakan bahwa adik menghabiskan 4-6 jam untuk menonton TikTok. Apakah pada saat memasak adik menonton TikTok atau adakah waktu sendiri untuk menonton TikTok? Iya, Kak. Kadang saya memasak sambil menonton TikTok. Apakah adik ada jadwal untuk belajar? Saya tidak mempunyai jadwal belajar, Kak. Adik mengatakan bahwa adik tidak mempunyai jadwal belajar. Terus bagaimana dengan tugas yang setiap kali guru berikan? Jadi ada tugas yang saya kerja dan ada tugas yang saya tidak kerja, Kak. Adik mengatakan bahwa ada tugas yang adik kerjakan dan ada tugas yang tidak adik kerjakan. Apakah di saat adik tidak mengerjakan tugas tersebut, adik merasa terganggu atau tidak? Iya, Kak, saya merasa terganggu. Adik mengatakan bahwa adik merasa terganggu. Apakah adik tidak mengerjakan tugas tersebut karena tidak menyukai mata kuliahnya dan hanya mengerjakan mata kuliah yang adik suka? Iya, Kak. Jadi saya hanya mengerjakan tugas mata kuliah yang mudah dan tugas mata kuliah yang sulit saya tidak mengerjakan. Adik mengatakan bahwa adik hanya mengerjakan tugas yang adik rasa mudah dan yang adik rasa sulit adik tidak mengerjakannya. Apakah di saat adik tidak mengerjakan tugas tersebut, adik tidak merasa takut atau panik? Saya merasa panik dan takut, Kak. Oke, baik. Sejauh ini masalah yang dihadapi adik yaitu susah tidur dan malas mengerjakan tugas. Itu diakibatkan karena kebanyakan bermain HP dan menonton TikTok. Adik menonton sehari bisa sampai 4-6 jam dan bahkan sambil memasak adik juga menonton TikTok. Adik jarang berinteraksi dengan orang lain karena lebih banyak menonton TikTok. Dan ada tugas yang dikerjakan dan ada yang tidak dikerjakan. Tugas-tugas yang dikerjakan hanya tugas-tugas yang dianggap mudah, sedangkan tugas-tugas yang dianggap susah tidak dikerjakan. Sehingga adik merasa panik dan adik juga tidak mempunyai jadwal untuk belajar. Berdasarkan masalah tersebut, hal ini berasal dari faktor dalam diri, yaitu adik tidak mampu mengatur waktu dan lebih kebanyakan menonton TikTok. Selain itu, adik juga tidak memiliki jadwal belajar dan adik juga lebih fokus pada tugas yang dianggap mudah, sedangkan tugas yang dianggap susah tidak dikerjakan. Apakah adik mau berubah? Iya, Kak, saya mau berubah. Baik,
Jenis masalah yang adik hadapi adalah susah tidur dan malas belajar. Dari masalah yang adik hadapi ada beberapa hal yang ditetapkan sebagai faktor yang mempengaruhi adik hingga malas belajar dan susah tidur. Faktor yang pertama, adik tidak mempunyai waktu belajar, dan faktor yang kedua, adik tidak mampu memanajemen waktu. Berdasarkan faktor penyebab yang adik alami, kita akan menetapkan beberapa tujuan. Faktor penyebab masalah tersebut. Tujuan yang pertama, konseling dapat meningkatkan kemampuan mengelola waktu. Dan tujuan kedua, konseling harus mempunyai jadwal belajar. Baik, terima kasih atas solusinya, Kak. Apa pendapat adik tentang proses konseling yang telah kita lakukan? Baik, Kak, saya merasa terbantu dengan proses konseling yang sudah kita lakukan sekarang ini. Saya merasa masalah yang saya alami sekarang sudah mulai terbantu dengan solusi yang sudah Kakak berikan. Bagaimana perasaan adik setelah masalah adik dibahas? Perasaan saya merasa lega karena masalah saya sudah dibahas dengan tuntas. Dan juga dengan pengalaman yang sudah saya alami sekarang, semoga ke depan saya tidak akan mengulangi masalah yang sama seperti sekarang ini. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama adik selama proses konseling ini. Terima kasih atas harapan-harapan yang telah adik sampaikan selama proses konseling. Dengan demikian berakhirlah proses konseling kita. Ya, baik, ya, terima kasih. Ya, sabar sebentar. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Kelihatan dari raut wajah adik yang begitu cerah, rupanya adik semalam tidur sangat lelap. Iya, saya tidur lebih awal dari biasa. Oh iya, baik adik. Jadi tadi adik kesini menggunakan kendaraan atau jalan kaki? Tadi datang ke sini menggunakan motor. Oke. Jadi adik datang ke sini atas kemauan diri adik sendiri atau dorongan dari orang lain? Saya datang ke sini atas kemauan diri sendiri. Baik, apakah ini merupakan pengalaman pertama kali adik mengikuti konseling seperti ini? Ya, Kakak, ini merupakan pengalaman pertama kali saya mengikuti konseling. Oke, baik adik, terima kasih. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai konseling kita pada hari ini. Jadi ada 3 bentuk dalam konseling. Yang pertama ada konseling individual, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah konseling individual. Jadi, konseling individual merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan kepada seseorang atau konseling melalui tatap muka atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh informasi, pemahaman, serta pengentasan masalah yang dialami oleh konseling. Adapun tujuan dari proses konseling ini, yang pertama, memperoleh informasi konseling dengan permasalahannya. Yang kedua, memperoleh pemahaman konseling dengan permasalahannya. Yang ketiga, mengentaskan masalah yang dialami oleh konseling. Ada hal-hal penting yang perlu kita patuhi. Yang pertama, kerahasiaan. Artinya, semua hal baik yang adik ceritakan dan yang akan kita bahas bersama akan menjadi rahasia dan tidak akan diceritakan kepada orang lain. Yang kedua, kesukarelaan. Di sini tidak ada unsur keterpaksaan, baik saya sebagai konselor dan adik sebagai konseling. Yang ketiga, keterbukaan. Jadi, adik harus lebih terbuka mengenai masalah yang adik hadapi. Yang keempat, kekinian. Artinya dalam proses konseling ini, adik menceritakan masalah yang adik hadapi sekarang ini.
bukan masa lalu atau masa yang akan datang. Yang kelima, aktivitas. Artinya dalam proses konseling ini dibutuhkan interaksi aktif baik saya sebagai konselor dan adik sebagai konseling. Yang keenam, kenormatifan, yaitu adik harus mengikuti norma-norma yang sudah saya jelaskan dari poin 1 sampai 5, yakni kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, dan aktivitas. Dari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada hal yang tidak adik pahami? Saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tata cara dalam proses konseling. Yang pertama, saya sebagai konselor secara aktif mendengarkan apa yang akan adik ceritakan. Yang kedua, adik selaku konseling mengungkapkan atau menceritakan masalah yang sedang adik hadapi. Yang ketiga, saya dan adik bersama-sama membahas sampai tuntas masalah yang sedang adik hadapi. Sejauh ini, apakah adik sudah mengerti semua yang saya jelaskan? Terima kasih kakak, saya sudah mengerti. Oke, baik adik. Kita perlu memperkenalkan diri untuk lebih mengenal satu sama lain. Sekarang, saya mempersilakan adik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Alfonsus Gregory Hanim, tinggal di kos. Hobi saya bermain futsal. Dan saya kuliah di Universitas Widya Mandira. Oke, baik adik. Terima kasih atas perkenalannya. Jadi sekarang saya yang akan memperkenalkan nama. Jadi nama saya Maria Ingrida Buku. Saya di sini sebagai konselor, tinggal di rumah. Apa yang bisa saya bantu? Baik kakak, terima kasih. Saya datang ke sini karena saya mengalami masalah yang tidak dapat saya selesaikan sendiri. Baik adik, masalah apa yang adik sedang alami sekarang ini? Baik kakak, masalah yang saya hadapi kesulitan mengungkapkan ide-ide. Apakah ada pengalaman yang membuat adik takut untuk mengungkapkan ide atau pendapat, mungkin di rumah atau di SD, SMP, dan SMA? Sejauh ini saya tidak mengingat pengalaman yang membuat saya merasa kesulitan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapat. Kesulitan ini saya alami sejak saya di bangku SD. Oke, baik adik. Jadi ini berkaitan dengan keterampilan mengungkapkan ide-ide atau pendapat. Dan itu juga bukan merupakan hal yang mudah, dan adik harus membutuhkan latihan terus-menerus. Misalnya dalam kelas, mungkin di saat perkuliahan ada dosen yang memberikan kesempatan untuk adik untuk bertanya. Itu merupakan kesempatan adik untuk bisa mengeksplorasikan ide-ide atau pendapat yang adik miliki. Sehingga itu merupakan kesempatan yang baik adik untuk melatih diri adik menjadi lebih baik dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat. Apakah yang sudah saya sampaikan ini jelas? Ya, sudah jelas Pak. Jadi intinya dari diri adik sendiri mau mencoba, gagal merupakan hal biasa. Jadi tidak perlu takut, karena perlahan-lahan rasa takut dan kecemasan dengan sendirinya akan hilang. Kecemasan yang adik alami sekarang ini ternyata ada jalan keluarnya. Apakah adik menemukan penyebab lain dari kecemasan ini? Sejauh ini hal-hal yang saya ungkapkan yang menjadi kecemasan saya. Baik adik, ada beberapa solusi yang sudah kita bahas, yaitu adik harus menggunakan kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide saat perkuliahan, serta membangun komitmen untuk terus mencoba. Jadi baik, sekarang adik sudah menemukan solusi yang dapat membantu adik untuk keluar dari masalah yang adik hadapi sekarang, yaitu sulit mengungkapkan pendapat dan ide-ide. Silakan adik mencoba untuk mengikuti apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini.
sehingga adik bisa mengalami perubahan dalam diri adik dan dapat mengungkapkan ide-ide dan pendapat dengan baik. Oke adik, jadi baik, bagaimana tanggapan adik mengenai proses konseling yang telah kita lakukan? Baik, selama proses konseling ini saya merasa sangat terbantu dengan proses konseling ini karena dengar oleh kakak dan memberikan saya ruangan yang aman dan nyaman untuk berbicara, serta membantu saya menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Pengalaman ini sangat positif dan memberikan dampak yang baik bagi saya. Bagaimana perasaan adik setelah masalah adik dibahas? Saya merasa relevan saat menceritakan masalah, serta saya juga merasa terbantu atas solusi yang diberikan oleh kakak. Apa harapan adik ke depannya? Saya berharap dengan masalah yang saya alami, ke depannya saya dapat mengatasi masalah dan tidak akan mengulangi masalah yang sama. Baik adik, terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama selama proses konseling ini. Dan terima kasih juga atas harapan-harapan yang telah adik sampaikan kepada saya sebagai konselor. Semoga dengan adanya proses konseling ini, adik bisa lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide-ide atau pendapat, baik di depan kelas maupun di banyak orang nanti. Dengan demikian berakhirlah proses konseling kita. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu.